Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, saya Alessandro akan menjadi moderator dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari 12 anggota dan akan mempresentasikan materi yang berjudul penilaian potensi diri wirausaha. Bagaimana kita ketahui, mengenal diri sendiri berarti mengetahui dan memahami diri kita. Dengan memahami dan mengenali diri sendiri, seorang wirausaha bisa memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dia miliki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan teman-teman saya membawakan materi terkait pengenalan potensi diri wirausaha. Terima kasih. Saya persilakan. Halo, perkenalkan saya Claudia Subianto. Untuk materi pertama kita akan mulai dari mengenal diri sendiri. Yang pertama, kita perlu mengetahui siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana sih orang lain itu menilai diri kita. Nah, yang kedua itu, untuk mengetahui penilaian orang lain, kita perlu melakukan pendekatan terhadap orang tersebut. Contohnya, saat si A bertemu dengan si B, baru pertama kali kenalan tidak mungkin mereka bisa menilai satu sama lain. Tetapi jika A telah melakukan pendekatan dengan B, begitupun sebaliknya, maka mereka bisa mengenal dan memberikan penilaian terhadap satu sama lain. Selanjutnya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia mempunyai pribadi yang unik. Artinya, tidak seorang pun dari kita mempunyai pribadi yang tepat sama dengan orang lain. Ini tuh artinya, jika kita bertemu dengan seseorang, kita tidak boleh beranggapan bahwa orang tersebut memiliki sifat yang sama dengan kita. Jadi, jika kita bertemu dengan orang tersebut, otomatis kita harus menerima dua perbedaan yang dipertemukan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu kewajiban kita dan apa yang harus kita pelajari. Yang kemudian, kepribadian seseorang itu dibentuk sebagai hasil hubungan timbal balik antara bakat yang dibawa dan pengalaman selama hidup. Dan terakhir, kita perlu mempelajari reaksi orang lain terhadap apa yang kita lakukan dan kita katakan. Karena orang lain belum tentu bisa menerima apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan, seperti itu. Selanjutnya, pengenalan diri adalah mengetahui dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Yang pertama, dengan menemukan kebenaran akan semakin dekat dengan sumber segala kebenaran. Yang kedua, dengan berbekal kebenaran, ia akan berhasil mengembangkan dirinya secara tepat. Dan yang ketiga, khusus bagi wirausaha, pengenalan diri adalah modal awal untuk mengenal lingkungan, mengindra peluang bisnis, dan mengerahkan sumber daya guna meraih peluang dalam batas resiko yang tertangguhkan untuk menikmati nilai tambah. Nama saya Sulu Anastasia sebagai pemateri ketiga. Saya akan memaparkan materi tentang aspek-aspek pengenalan diri. Konsep diri sendiri merupakan kombinasi dari berbagai aspek, yaitu citra diri, intensitas efektif, evaluasi diri, dan predispositif tingkah laku. Sedangkan menurut Fuhrman 1990, konsep diri ini meliputi keseluruhan persepsi diri individu dan penilaiannya terhadap diri pribadi, baik secara fisik, seksual, kognitif, moral, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam konsep diri terdapat beberapa aspek yang meliputi antara lain aspek yang pertama yaitu aspek fisik meliputi penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimilikinya, seperti kondisi tubuh, penampilan fisik, dan keahlian. Aspek selanjutnya adalah aspek kognitif, meliputi gambaran yang menyangkut daya ingat, kemampuan mengolah data, kemampuan matematika, verbal, dan akademik secara umum. Aspek selanjutnya ada aspek emosi, meliputi keterampilan individu terhadap pengelolaan impuls dan irama perubahan emosinya. Aspek selanjutnya, aspek sosial, meliputi kemampuan dalam berhubungan dengan dunia luar dirinya, perasaan mampu dan berharga dalam lingkup interaksi sosial dengan orang lain secara umum. Aspek moral etik meliputi nilai dan prinsip yang memberi arti serta arah bagi kehidupan seseorang. Lalu ada aspek yang terakhir, aspek keluarga meliputi arti keberadaan diri di dalam keluarga. Saya Sapira Kaprilia sebagai pemateri kelima akan membahas mengenai komponen dan macam konsep diri. Konsep diri menurut Rahmat 2007 tidak hanya merupakan gambaran deskriptif semata, akan tetapi juga merupakan penelitian seorang individu mengenai dirinya sendiri. Sehingga konsep diri merupakan suatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang individu. Ia juga mengemukakan
Ada dua komponen konsep diri, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang dirinya yang mencakup pengetahuan siapa saya, dan di mana hal ini akan memberikan gambaran sebagai pencitraan diri. Adapun komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya yang akan membentuk bagaimana penerimaan diri dan harga diri individu yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya yakni konsep diri merupakan sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang individu berkaitan dengan dirinya. Atau biasanya disebut juga dengan komponen kognitif merupakan data yang bersifat objektif dan komponen afektif merupakan data yang bersifat subjektif. Selanjutnya akan dipaparkan materi berikutnya dengan rekan saya. Macam-macam konsep diri, ada 3 macam konsep, yaitu yang pertama konsep diri dasar, yaitu apa yang diyakini seseorang sebagai gambaran dirinya yang sesungguhnya. Yang kedua konsep diri sosial, yaitu apa yang diyakini seseorang sebagai gambaran dirinya dalam pandangan orang lain. Yang ketiga konsep diri ideal, yaitu apa yang diinginkan seseorang sebagai gambaran dirinya. Sekian dari materi macam-macam konsep diri, saya kembalikan ke moderator. Diri wirausaha dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap, serta tindakan seseorang terhadap untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Sikap dan tindakan tersebut biasanya mencakup sebagian besar sikap dan tindakan seorang wirausahaan dalam kesehariannya. Bayang diri wirausaha dianggap berhasil setelah sikap keseharian berupa komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Bayangan diri wirausahaan tercermin dalam kreativitas, disiplin diri, kepercayaan diri, keberanian menghadapi resiko, dorongan, dan kemauan yang kuat. Baik, selanjutnya yaitu ada tekad untuk menjadi wirausaha. Tekad adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pengusaha. Tanpa tekad yang kuat, seseorang tidak akan dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Bahkan dengan tekad, seseorang dapat menjadi apa yang dicita-citakannya walaupun banyak keterbatasan yang dimilikinya. Tekad merupakan modal yang sangat penting yang harus dimiliki seseorang untuk dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Sudah menjadi hal yang umum, orang ketahui bahwa modal materi sangat penting yang untuk dapat membuat suatu usaha dapat berdiri. Namun ini hanyalah langkah awal saja. Kalaupun kita memiliki modal materi yang begitu banyak, namun tidak ada tekad yang kuat untuk membuka usaha, maka hal itu akan sia-sia saja. Maka tidak heran jika begitu banyak orang yang gagal dalam menjalankan bisnisnya, walaupun modal materi sudah banyak yang ia keluarkan. Karena pada dasarnya modal materi hanyalah alat saja. Ibaratkan komputer yang canggih dengan spesifikasi yang sangat tinggi, apabila di tangan orang yang biasa, maka tidak akan kelihatan kehebatannya. Namun jika di tangan orang yang tepat, modal tersebut dapat menjadi sarana kesuksesan berbisnis yang luar biasa. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang memberdayakan potensi diri dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri, di mana jika Anda sudah mengenali diri Anda sendiri, akan lebih mudah untuk memiliki penilaian yang akurat terhadap proses yang Anda jalani. Yang kedua adalah temukan minat dan ketertarikan yang Anda punya. Jika Anda sudah memiliki minat dan ketertarikan yang Anda punya, akan lebih mudah lagi untuk terus mengembangkan diri. Jika Anda terus melakukan pengembangan akan diri Anda, maka setiap harinya proses dalam kewirausahaan akan terus berjalan dan akan terus berjalan dengan baik. Yang keempat adalah percaya pada diri sendiri, karena dengan terus mendengarkan orang lain belum tentu kita akan menjadi lebih baik. Faktor pemberdayaan diri dalam kewirausahaan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama-tama yaitu orang itu sendiri atau personal, dalam pendidikannya, dalam pengalamannya, ataupun dalam motivasi dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekitar atau environment, yaitu ada di lingkungan sekolah, teman-temannya, ataupun orang tuanya sendiri. Daripada itu, jika kedua faktor tersebut merupakan pengaruh yang baik, akan membuat atau menciptakan sebuah individu yang memiliki kepribadian kewirausahaan yang baik.